Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani dari Program Studi Pendidikan Fisika Universitas Sriwijaya. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Pengembangan Modul Mata Kuliah Optik berbasis STEM pada materi lensa untuk mahasiswa Pendidikan Fisika Universitas Sriwijaya. Baiklah, yang pertama itu ada pendahuluan. Pendahuluan ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Untuk yang pertama yaitu latar belakang dari penelitian ini. Mengapa saya mengambil judul penelitian ini? Karena berdasarkan survei yang telah saya lakukan kepada mahasiswa pendidikan fisika yang telah menempuh mata kuliah optik, di mana kurangnya referensi bahan ajar yang digunakan dalam perkuliahan. Akibatnya, mahasiswa dalam proses pembelajarannya kurang maksimal yang mengakibatkan mereka mendapat nilai C di atas 50%. Hal inilah yang membuat saya untuk melakukan pengembangan bahan ajar modul, di mana bahan ajar modul ini nantinya bisa digunakan untuk mahasiswa pendidikan fisika agar dapat memaksimalkan proses pembelajarannya. Sedangkan rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana mengembangkan modul fisika dalam materi lensa berbasis STEM yang valid dan praktis. Sedangkan untuk tujuan penelitian ini yaitu menghasilkan modul fisika pada materi lensa berbasis STEM yang valid dan praktis. Lalu untuk manfaat penelitian ini bagi peneliti yaitu menambah pengetahuan dan keterampilan tentang bagaimana cara mengembangkan modul cetak materi lensa yang berbasis STEM yang valid dan praktis. Sedangkan untuk mahasiswa, modul ini bisa digunakan dalam proses pembelajaran dan bisa digunakan secara mandiri. Sedangkan bagi dosen, modul ini bisa dijadikan sebagai bahan ajar dalam proses pembelajaran. Sedangkan untuk universitas, modul ini bisa digunakan untuk mengoptimalkan sarana dan prasarana serta untuk menambah bahan ajar cetak untuk penunjang pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Sedangkan untuk penelitian lain bisa digunakan sebagai referensi untuk melakukan pengembangan perangkat pembelajaran yang lebih baik lagi. Lalu yang kedua itu ada tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka dalam penelitian ini yaitu pertama bahan ajar, kedua modul, ketiga STEM, keempat analisis materi, kelima penelitian pengembangan, dan yang keenam itu penelitian yang relevan dengan penelitian ini. Baiklah, yang pertama itu bahan ajar. Bahan ajar merupakan seperangkat materi yang disusun secara sistematis, baik tertulis maupun tidak tertulis, sehingga dapat menciptakan suasana dan lingkungan belajar yang memungkinkan siswa untuk belajar. Bahan ajar ini mempunyai banyak jenisnya. Ada bahan ajar pandang, bahan ajar dengar, dan bahan ajar pandang dengar, serta bahan ajar multimedia interaktif. Nah, dalam penelitian ini, peneliti akan mengembangkan bahan ajar jenis cetak, yaitu modul. Lalu pembahasan selanjutnya yaitu modul. Menurut Andi Prastowo, modul adalah bahan ajar yang disusun secara sistematis dengan bahasa yang mudah dipahami oleh peserta didik sesuai dengan usia dan tingkatan pengetahuan mereka agar mereka dapat belajar mandiri dengan minimal bantuan guru atau dosen, di mana modul ini bisa digunakan dimanapun dan kapanpun. Lalu ada yang dinamakannya dengan STEM. Apa sih STEM itu? STEM itu ialah pendekatan pembelajaran yang disebut dengan sains, teknologi, engineering, dan matematik. Istilah STEM ini muncul pada tahun 2000-an di Amerika Serikat. Yang awalnya itu namanya SMET, lalu berubah menjadi STEM. Pendidikan STEM ini memberikan peluang bagi pendidik untuk memperlihatkan kepada peserta didik betapa konsep, prinsip, dan teknik dari sains, teknologi, teknik atau rekayasa dan matematika dalam pengembangan produk, proses, dan sistem yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. STEM ini memiliki tujuan antara lain
berusaha menumbuhkan warga untuk memiliki pemahaman yang konseptual dan keterampilan berpikir kritis yang datang dari mempelajari mata pelajaran STEM. Yang kedua itu berusaha untuk mempersiapkan jumlah pekerja yang cukup lowongan kerja di karir pendidikan STEM. Tujuan yang ketiga itu untuk mendidik para ahli STEM berkontribusi menumbuhkan perekonomian negara. Lalu yang keempat itu untuk meningkatkan perempuan dan peran serta kelompok minoritas untuk menumbuhkan minat dalam bidang STEM. Lalu selanjutnya itu analisis materi pada penelitian pengembangan ini. Peneliti mengambil materi lensa pada mata kuliah optik. Mata kuliah optik merupakan mata kuliah wajib yang harus ditempuh mahasiswa pendidikan fisika, di mana pada materi optik ini materi yang dibahas itu antara lain cahaya, asas Fermat, pemantulan dan pembiasan lensa serta kesesatan optik. Pada penelitian pengembangan modul ini, peneliti mengambil materi lensa karena mengapa? Karena materi lensa ini sulit dipahami oleh mahasiswa. Lalu ada namanya penelitian pengembangan atau research and development. Penelitian pengembangan atau research and development ini sebagai proses yang digunakan untuk mengembangkan dan memvalidasi produk pendidikan. Jadi, dari penelitian pengembangan ini, peneliti akan menghasilkan suatu produk yang akan diimplementasikan di masyarakat. Lalu, selanjutnya itu penelitian yang relevan. Di sini ada 3 penelitian yang relevan, yaitu dari Pertiwi pada tahun 2017, dalam penelitian pengembangan lembar kerja siswa dengan pendidikan STEM. Yang kedua itu dari Sri Zakia pada tahun 2018 dalam penelitian pengembangan modul pendahuluan fisika kuantum. Lalu yang ketiga itu ada dari Meda Mararia pada tahun 2019 dalam penelitian pengembangan modul pada materi pemanasan global. Baiklah, selanjutnya itu metodologi penelitian. Dalam metodologi penelitian ini, metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah menggunakan penelitian pengembangan atau research and development. Sedangkan model penelitiannya itu pengembangan round 3. Evaluasinya itu menggunakan formative testmer. Produknya itu menghasilkan modul berbasis STEM dan subjek penelitiannya itu mahasiswa pendidikan fisika yang telah menempuh mata kuliah optik. Baiklah, selanjutnya itu teknik pengumpulan data. Pada penelitian ini ada 2, yaitu yang pertama Waltraup dan yang kedua itu kuesioner. Yang pertama itu Waltraup merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dibutuhkan pada sebuah penelitian, di mana sebagai validasi data yang melibatkan beberapa ahli dalam mengevaluasi produk sebagai bahan dasar dalam memperbaiki prototip 1. Alat pengumpul data yang digunakan pada tahap ini berupa lembar validasi yang diberikan kepada ahli atau validator. Lalu untuk kuesioner, menurut Sugiono tahun 2008, kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang biasa dilakukan melalui cara memberikan beberapa pernyataan atau pertanyaan tertulis kepada pengisi atau responden dalam menjawab. Nah, selanjutnya itu untuk teknik analisis datanya, yang pertama tadi Waltraup itu bisa kalian lihat pada slide, itu ada rumus rata-rata, tabel kriteria pemberian skor validasi dan kuesioner, serta kriteria skor validasi dari ahli. Lalu teknik analisis data yang selanjutnya itu kuesioner. Kalian juga bisa lihat dari slide hasil kuesioner pada tahap one-to-one evaluation dan small group evaluation dan field test yang digunakan dalam menguji kepraktisan modul yang dikembangkan akan dianalisis melalui pengukuran skala Likert untuk mengukur bagaimana bisa mahasiswa terhadap penggunaan modul. Lalu di slide juga kalian bisa melihat presentasi ketercapaian praktikalitas modul tiap indikator. Lalu di slide juga ada kriteria skor tanggapan praktikum mahasiswa.
Nah, sekianlah pemaparan proposal penelitian dalam penelitian yang akan saya kembangkan. Salah dan kurangnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.